Selamat sore GKSI Ayodhya. Kurang semangat sekali lagi ya. Selamat sore GKSI Ayodhya. Oke, ada damai sukacita. Boleh lambaikan tangan? Yuk, mantap. Dan selamat datang tamu undangan dan semua yang hadir pada sore hari ini. Senang sekali kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita akan sama-sama merayakan dan juga memperingati kelahiran daripada Tuhan kita. Nah, dengan penuh sukacita, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk semua tamu undangan. Tema kita di tahun ini adalah Christ our peace, our victory. Kristus damai kita, kemenangan kita semua. Siapa yang punya Tuhan Yesus, angkat tangan semuanya. Ya, berikan tepukan ke kiri dan kanannya, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tepukan ke kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ya, oke, baik. Nah, puji syukur Bapak Ibu semuanya. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Dodi Kurniawan, saya host dan MC untuk di malam hari ini. Selamat datang sekali lagi untuk semuanya. Saya atas nama panitia, seluruh jemaat dan tamu undangan, para pelayan juga sudah mempersiapkan semua acara ini dengan baik, ya kan ya. Kita sama-sama ingin menikmati acara ini. Nah, oleh sebab itu, supaya kita bisa sama-sama menikmati acara ini dengan baik ya, ada beberapa hal yang kita perlu sama-sama perhatikan. Yang pertama, kita sama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, mohon bantuannya untuk boleh menonaktifkan handphone ataupun perangkat lainnya di nada silent. Dan untuk orang tua, mohon dapat tetap memperhatikan dan mendampingi anak-anak kita agar mereka dapat tetap nyaman dan aman sepanjang ibadah ini berlangsung. Kita akan sama-sama menikmati acara ini dengan penuh sukacita. Oke, kita akan mulai acara ini ya. Acara ini selalu dimulai dengan orang-orang penting ya, yang terlibat di dalam berbagai hal, dan kita ingin mendengarkan pesan dan juga arahan sehubungan dengan Natal daripada GKSI Ayodhya di tahun ini. Nah, oleh sebab itu, yang pertama, dan orang ini sangat penting, dan ini adalah Ibu Ketua Panitia Natal kita, Ibu Sulistiawati Senjaya. Saya persilakan untuk maju ke atas panggung dan memberikan sepatah dua patah kata. Silakan. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kami hormati Bapak Senior Pastor tapi belum muncul, belum hadir ya Pak Hengki, Setiawan Umar dan Ibu, Bapak Ivan Karwelo, Bapak Nofri Beleng dan Ibu, Gembala Satelit Ayodhya, Pak Daud, Bu Titi, para tamu undangan serta jemaat lainnya. Terima kasih atas kehadirannya dalam perayaan Natal GKSI Bethlehem Ayodhya tahun 2025. Tidak terasa kembali kita sudah berkumpul bersama untuk merayakan momen Natal, di mana setiap tahunnya momen ini tentu sudah kita nantikan bersama. Dikarenakan Natal bukan hanya sebagai perayaan umat Kristiani saja, namun juga sebagai pertanda bahwa sebentar kita akan sekali lagi berada di penghujung akhir tahun. Dan setelah itu kita akan mulai sekali lagi memasuki awal tahun yang baru, di mana akan lebih banyak tantangan dan berkat yang baru pula. Tentunya tidak lupa kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan pada hari-hari yang telah kita lewati. Baik itu melalui pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, gereja, dan lainnya. Marilah kita tetap bersukacita dan tetap bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Baik itu perkara baik maupun perkara yang tidak baik. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.
Sesuai dengan tema Natal GKSI Bethlehem tahun ini, marilah kita terus menjadikan Kristus sebagai sumber kedamaian dan kemenangan kita di masa yang akan datang. Terima kasih atas dukungan GKSI Bethlehem Pusat dan juga Bapak Ibu donatur sehingga acara Natal ini dapat terrealisasi. Di mana untuk pertama kalinya Natal Ayodhya diadakan di luar gereja. Last but not least, terima kasih juga atas dukungan dan kerjasama yang baik dari tim panitia Natal Ayodhya dan semua partisipan talent yang telah terlibat selama beberapa bulan terakhir sampai dengan hari ini. Kiranya kasih karunia Allah, kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kita semua. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Cik Sulis, Ibu Sulis. Selanjutnya, dengan penuh hormat, kami mengundang Gembala Senior GKSI Bethlehem kepada Bapak Hengki Setian Umar untuk menyampaikan sambutan kepada kami semua yang ada di sini. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hengki. Shalom. Ini salah saya. Saya lupa. Ternyata saya ke Ayodhya. Sampai di sana baru ingat ada telepon. Harus ke UPH katanya. Ya, jadi saya muter lagi. Saya minta maaf. Shalom. Salam sukacita untuk kita semua. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan ucapan puji syukur sebab oleh anugerahnya tahun 2025 akan segera kita lewati. Dan pada saat ini kita bisa berkumpul untuk merayakan Natal. Tentu itu semua bisa terlaksana oleh karena kerja keras panitia dan adanya kerjasama yang baik satu sama lain. Sehingga Natal GKSI Jemaat Bethlehem Satelit Kota Ayodhya terlaksana. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan atas terlaksananya acara ini dan marilah kita semakin memupuk kebersamaan untuk membangun jemaat Tuhan semakin kuat dan kompak. Sebagaimana tema Natal kita, Christ our peace and victory, maka kita punya pengharapan besar bahwa bersama Kristus kita tetap ada dalam damai sejahtera dan berkemenangan. Sebab kita semua menyadari keadaan sekarang. Bila kita tidak waspada, maka kita akan kehilangan damai sejahtera yang pada gilirannya akan membawa kekalahan. Untuk itu, tema kita di tahun 2026 adalah Breakthrough Living. Mari di tahun-tahun ke depan kita akan berjalan dengan terobosan kehidupan. Secara khusus kita berharap akan mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan rohani dan sehari-hari. Sebagai kekuatan untuk melayani lebih lagi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Hengki untuk kata sambutan yang telah disampaikan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Hengki. Oke, siapa yang sudah tidak sabar? Boleh angkat tangan? Mantap. Oke, kita akan memulai acara kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan saya mengundang dengan hormat Pak Joko untuk membuka kita di dalam doa pembukaan.
Mari kita bersahati dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu Tuhan, pada kesempatan ini kami dapat melaksanakan ibadah Natal kami di Universitas UPH ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Kau ya Bapa. Kami sujud menyembah dan bersyukur selalu di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang Maha Kudus memimpin acara kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan juga sertai berkati Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan semua yang beraktivitas semua di dalam acara ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang memelihara hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami sambut dengan hati yang penuh dengan sukacita damai Natal 2025 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Wah, ramai sekali di sini, Chloe, Selin. Sepertinya semua orang di sini sedang merayakan Natal. Kak Silva, Natal itu tentang apa sih? Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus, Chloe, Selin. Dan tahu nggak kenapa kita rayain Natal? Karena kita percaya dan kita tahu Tuhan Yesus hadir buat membawa kebaikan buat kita semua. Kebaikan yang seperti apa, Kak? Kebaikannya itu salah satu contohnya adalah Tuhan Yesus telah memberikan kita semua rasa damai. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu yang sulit, kita bisa lebih tenang. Terus selain itu Tuhan Yesus juga memberikan kita kekuatan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami kemenangan. Dan semua momen ini diawali dari satu kisah, yaitu dari kisah perempuan. Siapa perempuan itu, Kak? Mary, did you know that your baby boy one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels walk? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know?
Bagaimana mungkin aku mengandung? Padahal aku belum bersuami. Namun, aku teringat kata malaikat. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jika ini memang rencanamu, Tuhan, walau aku tidak mengerti, tapi aku tetap percaya. Sesungguhnya, aku ini hamba-Mu, Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Maria, kamu kaget ya? Kenapa kalian ada di sini? Ya, tentu saja. Kami kan mencarimu. Kalau kamu, kenapa ada di sini sendirian? Aku hanya mencari udara segar saja. Oh, Maria, tapi aku masih gak percaya. Sebentar lagi kamu akan menikah. Dan dengan Yusuf, semua orang bilang dia pria yang baik dan pekerja keras. Iya, semua orang tampak begitu bahagia mendengar kabar ini. Dan kamu juga kan? Bayangin saja, rumah baru, hidup baru, semua yang sudah lama kamu doakan. Dan seorang suami yang bisa melindungimu. Itu hal yang indah, Maria. Mungkin, tapi aku masih merasa takut. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Sesuatu yang belum kupahami. Maria, tidak apa-apa takut. Tapi kamu tidak sendiri. Betul, Maria. Tuhan selalu bersama kita. Dan kami juga ada untukmu. Mary, you're getting married. It's about to be the best day of your life. Scary, cause maybe married means that I am kissing all my dreams goodbye. Divine institution, a holy union, one sure sign that you are blessed. Or a life sentence of daily dependence, bickering and yes, steering until death. Mary, Mary, married is something you do that's very, 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 very good for you. Mary, Mary, married makes two hearts into one happy life. Engagement and the invitation ceremony, celebration, dreams are coming true. Mary, 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 married is good for you. Mary, it's good for you. It's good for you, you. Mary, it's good for you. It's good for you. So holy matrimony is marrying the wedding, not the man. Oh, Mary, you're so contrary. Love is secondary, everyone knows that. It's constant attention in someone else's direction. Your husband will have eyes for only you. It's so romantic, or just traumatic, being showered with so many precious jewels. Mary, Mary, married is something you do that's very, 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 very good for you. Mary, Mary, married makes two hearts into one happy life. Keeping house and making babies, going shopping, love the daily chores are all I'll do. Mary, 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 married is good for you. Mary, it's good for you. It's good for you, you. Mary, it's good for you. It's good for you. It's not my decision, but this is tradition. Trusting that my family knows best. Is this what I'm chosen for? I thought I was meant for more. At least you look so pretty in your predicament. Mary, Mary, married is something you do. You sure? It's very, 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 very good for you. Oh, you're right. Mary, Mary, married makes two hearts into one happy life. Does it though? He may be short, he may be hairy, getting fat, but married to he's chosen just for you. Mary, 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 it's good for you. Mary, it's good for you. Maybe it's good
Guess we'll see. Aku tahu, semua ini bukan pilihan yang mudah bagimu. Bahkan, bagiku pun tidak. Kadang, aku merasa bingung. Seolah aku harus berjalan di jalan yang gelap tanpa tahu ujungnya. Aku juga merasakannya. Kadang, aku bertanya, apa aku cukup layak untuk menemanimu? Untuk menjalani panggilan ini. Kita mungkin tidak punya semua jawaban. Tapi, aku percaya satu hal. Tuhan tidak pernah salah memilih jalan bagi kita. Benar. Dan di tengah semua rasa takut ini, aku menemukan sesuatu. Rasa damai. Rasanya bahwa selama kita berjalan dengannya, kita tidak akan tersesat. Ya, damai itu yang membuatku tetap kuat. Meski aku tidak mengerti segalanya, hatiku tetap tenang karena Tuhan bersama kita. Lihat bintang-bintang itu. Seolah masing-masing mengingatkan kita bahwa terang selalu ada. Bahkan di tengah kegelapan. Kau benar, Yusuf. Bethlehem menanti kita. Dan lebih dari itu, rencana Tuhan sedang digenapi. Dan selama damai itu ada di hati kita, Maria, tidak ada yang mustahil.
Lord is come. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam hidup kita, amin. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan kita. Joy to the world, the Lord is come. Woo! Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare His room, and heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing, and heaven and to sing. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world. Haleluya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan juga.
memuji Tuhan lebih antusias lagi. Amin. Amin. Sebab Raja yang ajaib sudah hadir bagi kita Amin. semua. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita mau angkat pujian bersama-sama. Kau Berikan anakmu untuk tebus dosaku. Sungguh ku bersyukur. Kau beri keselamatan, hadiah terindah bagi manusia. Mari bersukacita, kita bangkit dan puji Tuhan. Sambutlah Sang Raja, lahir ke dunia untuk selamatkan dan bawa harapan. Bangkit dan puji Dia, Allah yang perkasa. Selamanya surga bumi menyatakan Yesus Raja atas segala bangsa. Berikan anakmu tebus dosaku. Kau beri keselamatan, hadiah terindah bagi manusia. Bangkit dan puji Dia, sambutlah Sang Raja, lahir ke dunia untuk selamatkan dan bawa harapan. Bangkit dan puji Yesus, Allah yang perkasa. Selamanya surga bumi menyatakan Yesus Raja atas segala bangsa. Biar musim memuji Tuhan. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Dengan iman kita mau nyatakan bersama-sama. Kasih Tuhan kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya, terang-Mu bagi dunia. Tiada yang dapat gantikan Yesus Raja segala bangsa. Kasih-Mu kekal selamanya, terang-Mu bagi dunia. Tiada yang dapat gantikan Yesus Raja segala bangsa. Kasih-Mu kekal selamanya, terang-Mu bagi dunia. Tiada yang dapat gantikan Yesus Raja segala bangsa. Kasih-Mu kekal selamanya, terang-Mu bagi dunia. Tiada yang dapat gantikan Yesus Raja segala bangsa. Kita mau sambut kedatangan Yesus. Sambutlah Sang Raja, lahir ke dunia untuk selamatkan dan bawa harapan. Dia Allah yang perkasa. Selamanya surga bumi menyatakan Yesus Raja atas segala bangsa. Amin. Yesus Raja yang perkasa, Yesus Raja selamanya, Yesus Raja atas segala bangsa. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Kita surga bergema sebab Raja kita telah lahir. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita puji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami memuji-Mu Tuhan. Di surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semua bangsa-bangsa akan menyembah Tuhan kita, Yesus Raja segala raja. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Biar segala bangsa memuji Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Kau damai sejahtera kami Tuhan, Kau sukacita kami Tuhan. Oh, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Yang tidak pernah mengecewakan kami Bapa. Betapa kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau lahir di hati kami Tuhan. Bukti bahwa Engkau setia dalam setiap karyamu Tuhan. Di setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Terima kasih Tuhan. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh,
tengah gelap dunia ini Tuhan, Engkau yang menjadi terang kami. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu Tuhan mengubah hidup kami Tuhan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dengan segenap hatiku katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengubah hidup kami. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Mari kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kelahiran-Mu membuktikan kesetiaan-Mu. Kelahiran-Mu membuktikan
Yesus yang lahir, itulah yang meredakan badai. Yesus yang lahir, itulah yang membangkitkan yang mati, mencelikan yang buta. Yesus yang kami kenal, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu Tuhan tak pernah berubah. Itu sebabnya Bapa, kami naikkan pujian sembah kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau datang ke dunia untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita masih terus menyembah Tuhan. Sikaralamana ya ralamana ya sikatakaramana. Kau kemenangan kami Tuhan. Kau kekuatan kami ya Bapa. Dan itu yang kami pegang Tuhan Yesus. Kami tidak takut melangkah, sebab ada janji Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu ketika Engkau yang berjanji, Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau setia dalam setiap janji-Mu Tuhan. Engkau setia dalam setiap firman-Mu. Makasih Tuhan. Itu sebabnya Engkau layak untuk disembah Tuhan. Engkau layak untuk disembah dan dipuji di tempat ini. Bersama dengan para malaikat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Masih dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu mari kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita agungkan Tuhan kita. Sembah dan puji Dia. Kau mendengar Tuhan setiap jiwa-jiwa yang berteriak sembah dan puji Dia. Sebab Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-umat-Mu Tuhan. Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dalam hadirat Tuhan kita mengangkat tangan kita katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dengan sungguh-sungguh sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dengan segenap hatimu katakan, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Biarlah terangmu Tuhan menyala dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah terang itu sendiri Tuhan Yesus. Kau menjadikan kami menjadi terang untuk menyinari dunia ini Tuhan. Untuk memperlihatkan betapa Engkau mulia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sunyi senyap, bintangmu masuk ke proses penyalaan lilin malam ini. Lilin ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah
terang yang tidak pernah padam, terang yang membuka keselamatan, tak kedamaian. Saat lilin-lilin dinyalakan, mari kita merenungkan itu sudah ada di hidup kita, keluarga kita, di gereja, di keseharian kita. Untuk proses penyalaan lilin dengan hormat kami mengundang para perwakilan sesuai urutan yang akan saya panggilkan. Dengan hormat, Pastor Ivan Carwelo sebagai perwakilan dari tim pengembalaan pusat GKSI Bethlehem, Bapak Pendeta Daud Margiat sebagai Gembala Satelit GKSI Bethlehem Kota Ayodhya beserta Ibu Gembala, Ibu Titi Wuryani. Dengan hormat Ketua Panitia Natal Saudari Sulistiawati, pembicara Bapak Pendeta Nofri Beleng dengan hormat untuk menyalakan lilin. Bapak Penasehat Bapak Joko Suryanto dan Bapak Rusdin Manurung, mohon kesediaannya. Perwakilan dari pengurus GKSI Bethlehem Kota Ayodhya Bapak Amren Sianturi, perwakilan dari Inspire Pendeta Pembantu Edi Saputra Siregar, perwakilan dari Sangka Kalakit Ibu Dwi Suryani, perwakilan Golden Blessing Ministry Ibu Sri Winarningsi, dan dari Departemen Edukasi Pendeta Muda Rinta Budi Laksana. Dimohon kesediaannya. Sebagai simbol terang Kristus, lilin yang ada di tangan kita. Untuk lilin utama mohon kesediaannya Bapak Pastor Ivan Carwelo dan Bapak Pendeta Daud Margiat untuk maju bersama dan menyalakan lilin secara bersama. Jemaat dimohon untuk berdiri. kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat malam yang indah ini.
Di hari yang spesial ini Tuhan, kami merayakan Natal, di mana Engkau telah lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami, untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan Engkau memberikan sukacita yang penuh di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan harapan yang indah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami terus hidup dalam kasih dan terang-Mu Tuhan, maka setiap kami akan dapat memancarkan kasih dan terang itu di lingkungan kami, di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Mari Tuhan terus bawa hidup kami, terus makin membawa terang itu dimanapun kami berada. Baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami, terutama di dalam keluarga kami, bahkan di gereja kami Tuhan. Terang itu boleh semakin menerangi kehidupan kami dan lingkungan kami dan gereja kami. Sehingga Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami sudah terima daripada-Mu Tuhan, kami juga dapat alirkan kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Orang-orang yang memerlukan kasih-Mu Tuhan, memerlukan terang-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, urapi hidup kami. Sehingga hidup kami boleh bermanfaat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan Tuhan. Dan mari Tuhan terus bawa hidup kami. Semakin hari semakin indah di mata-Mu. Semakin mulia di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga terang Kristus itu terus makin hari terus makin terang. Terang itu terus makin menyebar dan terus makin menyebar. Sehingga dimanapun kami berada, terang dan kasih Tuhan dapat menjangkau, menjamah orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kesatuan dan persatuan Tuhan GKSI Bethlehem, terkhusus satelit kota Ayogya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang dahsyat, yang luar biasa atas gereja-Mu di GKSI kota Ayogya ini Tuhan. Di mana Tuhan akan memakai kami untuk menerangi kota Banten. Sehingga keberadaan kami Tuhan boleh memberi dampak dan pengaruh, membawa perubahan bagi kota Banten Tuhan. Keberadaan kami dirasakan, dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kota Banten ini Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu, rancangan yang indah bagi GKSI kota Ayogya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus akan pakai setiap kami semua. Jemaat-Mu yang sudah terhisap, yang sudah menerima anugerah daripada-Mu Tuhan. Terus semakin bersinergi, bersatu untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah kota Banten Tuhan. Sehingga dimanapun jemaat itu berada, baik itu di Ceper, di Poris, di Kunciran, di Karawaci dan sekitarnya, Engkau akan memakai mereka Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kedahsyatan dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga keberadaan umat-Mu yang ada Tuhan, mereka boleh mengalirkan kasih Tuhan dan memberikan harapan-harapan yang daripada Tuhan atas lingkungan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami Tuhan, terkhusus di Pulau Sumatera yang sedang mengalami bencana Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta kasih-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak-Mu di sana Tuhan. Atas warga yang ada di sana Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Kami percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa melalui kejadian ini Tuhan. Engkau ingin menunjukkan kasih-Mu, Engkau menunjukkan harapan-Mu. Bahwa orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang menerima Engkau, mereka tidak akan pernah putus asa dalam menghadapi bencana itu. Tapi mereka akan melihat harapan yang baru yang Tuhan akan nyatakan. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih Tuhan mengalir di sana. Kasih Tuhan menjamah di sana. Kau juga pakai semua para donatur Tuhan. Pertolongan dari pemerintah dapat sampai di sana dengan selamat Tuhan. Sehingga setiap masyarakat yang mengalami bencana mereka boleh menerima bantuan-bantuan yang diperlukan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami trauma Tuhan berikan harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dan kasih Tuhan mengalir di sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Saya tahu kita semua hafal.
In moment like this, I sing out the song. I sing out a love songs to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Kita kasih pujian ini untuk hadiah Natal bagi Yesus. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Terima kasih Pak Teddy, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu dahsyat, begitu hebat atas kita. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Pasti mengalami. Saya tuh merenung-merenung dari kemarin. Kenapa tahun ini secara seluruh Bethlehem, tema kita apa? Masih ingat gak? Biasanya di Natal itu orang pakai Natal. Natal membawa apa? Natal apa? Tapi hari ini saya percaya ini memang kehendak Tuhan. Karena tahun depan kita punya tema Breakthrough Living, maka tahun ini ada pergeseran yang sangat drastis. Dari tema-tema Natal membawa, kita beralih ke Christ. Langsung ke Yesus yang bukan bayi lagi. Tapi dia yang punya segalanya, yang memberi kita banyak hal. Namanya juga breakthrough. Kalau kita pilah-pilah, break itu artinya ada yang dipatahin. Betul nggak? Baru through, lewat. Jadi memang mesti ada yang dihancur-hancurin dulu di Bethlehem ini. Supaya bisa lewat, bisa mencapai. Mungkin konsep-konsep lama dihancurin, dipatahkan dulu. Apalagi keangkuhan dipatahkan. Kayak senior pastor sampaikan di pertemuan hamba Tuhan hari Rabu kemarin. Ketulusan, ayo. Jadi, ayo. Kalau ada hal-hal yang harus dihancurkan, kita relakanlah dihancurkan. Amin. Pindahnya dahsyat. Christ our peace. Kalau dulunya damainya kita karena tabungannya penuh, sekarang damainya bukan itu yang menentukan. Kristus jadi penentunya. Jadi walaupun gak ada isi di dompet, tetap damai. Amin. Kalau dipikirkan sekarang memang benar, ada dompetnya gak ada isi. Tapi senyum-senyum aja. Nyanyinya juga, kita surga berjalan. Sukacita. Walaupun gak ada isi, karena bukan itu yang tentukan. Makanya di gereja-gereja tertentu saya lihat ada orang, damainya itu bukan Kristus yang menentukan, tapi dompetnya. Jadi kelihatan kalau tangan.
dompetnya tipis, kayak unyil tepuk tangannya. Kalau lagi baru gajian, wah sampai minggir-minggir yang sebelah. Di sini nggak ada, di sono, di luar sana. Karena tema kita, our peace is Christ. Bukan lagi uang, bukan ada apanya, baru kita, waduh. Karena itu saya paling tidak menemukan ada 5 hal yang jadi perlindungan kita malam hari ini. Karena waktunya cuma 15 menit, lebih cepat aja. Tolong slide-nya dikeluarkan. Nah, yang pertama, Kristus itu membawa kesukaan besar. Lukas 2:10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, bukan cuma sekedar kesukaan, tapi kesukaan besar. Tahun 80-an, musimnya Porkas. Lalu saya ingat tuh, ada orang Magelang, tetangganya Pak Daud ini, menang Porkas. Wow, sukacitanya besar, besar banget. Jadi dia undang orang makan, minum, habis uangnya, bingung. Sukacitanya hilang, uang sudah habis. Di saya di Kunciran ada juga yang tanahnya dibeli oleh Alam Sutra. Dia dapat 18 miliar. Sekarang ngontrak. Hanya dalam waktu 2 minggu sukacitanya besar sekali. Habis itu hilang. Oh, dia ajak semua orang pergi nonton bola. Piala Dunia berangkat, dia bawa tetangganya. Wah, pokoknya habis. Dia beli mobil Audi, baru beli, suruh paksa orang bengkel pinggiran, ganti olinya nih. Gua nggak percaya kalau olinya baru, katanya. Padahal baru dari. Saya nggak tahu, sejak itu si Audi sampai hari ini jadi tempat ayam bertelur. Karena nggak bisa hidup lagi. Hilang sukacitanya. Di sini nggak ada yang begitu. Karena bukan uang yang menentukan sukacita kita. Bukan siapa-siapa, tapi Tuhan jadi penentu sukacita kita. Karena itu dikatakan di sana, Kristus itu bawa sukacita besar. Amin. Atau ada yang lain bawa sukacita? Di Jakarta itu bisnis entertain laku keras. Bayangkan di TV, stasiun TV tertentu ada siaran stand up komedi, betul gak? Untuk apa? Orang sedang cari apa yang bisa bikin ketawa. Berarti tekanannya nggak ringan dia, berat semua. Pokoknya untuk yang itu dibayar mahal. Si Mongol aja 200 juta loh dibayar. Sekali tampil. Cuma bikin pejabat ketawa-ketawa aja. Kita nggak pakai stand up komedi. Gara-gara sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengalir lah. Makanya dari tadi saya lihat wajahnya nggak ada yang murung. Nggak ada yang begitu dalam ibadah langsung begini. Semuanya cerah. Soalnya sukacitanya besar. Jadi mari jaga sukacita yang besar ini. Jangan sampai direbut. Karena Yohanes 10 ayat 10 bilang, iblis itu datang untuk mencuri. Yang dia curi apa? Itu sukacita. Kalau sudah nggak ada sukacita, waduh ngeri. Saya dengan pendeta Joni Karinda, nggak datang ya. Pernah melayani salah satu pengusaha, tepat di pintu gerbang Taman Mini Indonesia Indah. Begitu kita keluar, mau lampu merah, sebelah sini ada pabrik. Dia di situ. Sampai mandi aja malas. Pak Agus juga kenal itu orang. Mandi aja malas. Jadi udah dipanggil lah. Karena
malas mandi, malas makan, pokoknya semua malas. Lalu dibikinlah ceritanya, kayaknya dia ini kena apa tuh? Sama setan katanya, kesambet. Dipanggillah orang pintar. Panggil semua orang pintar, yang mereka kenal, yang mereka baru kenal pun dipanggil. Nggak bisa, tetap aja dia begitu. Tiba-tiba ada karyawannya kerasukan. Saya percaya itu gara-gara yang tadi itulah, yang dipanggil-panggil akhirnya masukkan sesuatu. Panggil lagi, disuruh nggak bisa. Udah diikat jempolnya, dikawatin. Bayangin jempol kaki, jempol tangan, dikawat. Supaya setannya nggak bisa keluar. Ya nggak bisa keluar, ya rasukin terus itu orang. Jadi kita datang masih di situ orang pintarnya. Karena sudah kesel kita lihatnya. Dia bolak-balik, guyur air apa, nggak beres-beres. Maaf ya Pak, sekarang giliran kami. Giliran apa? Kami bawa Kristus yang bisa membebaskan. Oh, silakan katanya. Begitu si karyawan lihat, begitu teriak-teriak dia, jangan dekat-dekat. Si orang pintar bilang, oh tadi kita nggak ditolak-tolak katanya. Datang 2 orang ini, kenapa dia jadi begitu? Panas, panas katanya. Pak Joni dibilang panas, makin galak Pak Joni. Sini dong, tak, dalam nama Yesus. Setengah nampar. Bukan cuma tebang tangan, setengah tampar. Tapi detik itu juga, dia berdiri lalu, wih, damai loh. Rasanya tenang. Dia sembuh, bapak itu juga sembuh. Lalu bapak itu bilang, saya begini, gara-gara anak saya yang saya kasih kepercayaan, nusuk saya dari belakang. Nah, salib, ada salib. Doa juga. Tapi itulah, banyak orang Kristen seperti itu. Jangan sampai kita sudah 60 kali Natal, sukacitanya masih bertumbuh pada yang begituan. Uang lah, harta lah. Biar malam hari ini kita tuntaskan. Sukacita kita, damai kita datangnya dari Kristus. Itulah Natal yang sesungguhnya. Sukacita besar. Jangan kalau kong taunya gede baru senangnya luar biasa. Kalau lagi nggak dapat kang tahu, cucunya tanya opa, opung. Dia tanya 3 kali 6 bagi 2 tambah 7 berapa? Dia malah bilang setan lo. Lu nggak tahu, gue lagi pusing. Cucu jadi salah. Gara-gara apa? Hilang sukacita. Ingat, iblis datang mencuri sukacita. Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang kedua, apa sih yang terjadi? Maka tema Natal kita begini. Slide yang kedua, lihat. Kristus menyertai kita senantiasa. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, tadi sudah dibuat dramanya di sini. Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Immanuel. Ya, jangan Immanuel yang itu ya, lagi di penjara, itu bukan Immanuel. Namanya hebat kan, ada Ebenezer segala ya. Itu urusan Pak Aris lah itu, bukan urusan saya. Kristus menyertai kita. Kalau ada Kristus pasti damai. Saya kalau ada satu marinir pangkat letnan aja jalan sebelah saya, senang juga. Apalagi yang menyertai kita Kristus. Dia penguasa segala alam. Tidak ada yang berani menyentuh kita. Dulu ini bongkar borok. Saya kalau pergi pelayanan ke Lampung, kan pendeta, betul nggak? Waktu mau pergi berdoa. Begitu sudah mau naik ke mobil, ada yang lupa. Ambil dulu itu. Bukan Alkitab. Buat nakut-nakutin.
taruh di mobil. Saya pergi pelayanan Bapak. Itu dulu. Sekarang sudah enggak. Karena sumber kita bukan tapi Kristus yang menyertai kita. Mengerikan. Pendeta bukan pendeta masih bawa begituan. Ada juga pendeta lagi Natalan ketemu saya di toilet. Lagi ganti-ganti gitu. Saya lihat apa yang nonjol-nonjol di kakinya ini. Saya senggol. Apaan nih Pak? Karena saya sudah tahu. Dia bilang, Bapak, biasa Pak, kita buat jaga diri katanya. Mau kebaktian bawa-bawa. Di Grogol ada lagi tuh. Ini anggotanya Ibu Eri. Sudah cek-cek. Bawa jadi ibadah bawa celurit. 2 lagi celuritnya. Buat apa itu Kong? Biasalah. Kita ini kan orang-orang di jalanan. Buat jaga-jaga katanya. Tapi ini kan buat kebaktian. Tapi setelah itu udah enggak. Setelah tahu ada yang menyertai. Yesus menyertai kita. Itulah sebabnya namanya Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Makanya temanya Kristus itu damainya kita. Kalau Tuhan yang menyertai, bagaimana enggak damai? Di perahu yang diamuk badai aja, Yesus cuma bilang, diam, tenanglah. Alkitab berkata, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ingat, pastikan yang menyertai kita Yesus, baru damai. Dia harus menyertai toko kita, keluarga kita, apapun pekerjaan kita. Pastikan Kristus menyertai kita. Kalau enggak, bahaya. Orang yang punya duit banyak aja sekarang garuk-garuk kepala. Yang punya duit. Apalagi yang enggak punya duit. Karena tidak ada orang yang tidak merasakan pergumulan hari-hari ini. Apalagi tahun yang akan datang. Tapi puji Tuhan. Tuhan sudah kasih tema ke kita. Breakthrough living. Tahun 2026. Wah, makanya jangan cuma teori, tapi kita harus mengalami breakthrough semua. Tadi saya bilang ingat, mesti ada yang dihancurkan dulu. Entah sombongnya kita lah, paham-paham yang tidak sesuai, kita hancurkan. Supaya kita alami breakthrough living. Yang ketiga sekarang. Apa yang ketiga? Kristus memberi damai yang sejati. Yohanes 14 ayat 27 dia bilang begini. Damai sejahteraku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahteraku kau berikan. Ini loh. Sampai ditegaskan damai sejahteranya Tuhan. Dia berikan untuk kita. Ada contoh damainya Tuhan. Di perahu di amuk badai, Yesus kebingungan enggak? Murid-muridnya bilang, waduh guru, engkau tidur di buritan. Apakah enggak peduli kami binasa? Ada badai aja Yesus tidur. Kalau kita yang badai Sumatera, kita yang gak bisa tidur. Begitu dia buka TV, lagi ada peramal-peramal bilang, sekarang itu Ancol sudah mulai, airnya naik-naik. Di sana, di Muara Angke sana, sudah merembes. Lalu, iya kan ada yang bilang Mega Trust. Nanti kalau goncang Jakarta, wah, bagus. Jakarta digoncang, Tangerang ada di pesisir pantai. Kita nontonin orang Jakarta. Tapi nggak berharap begitu kan? Selama ada Tuhan Yesus yang pegang kendali, kita punya damai sejahtera yang luar biasa. Berapa tahun yang lalu kebakaran di Pademangan. Ceritanya orang bengkel itu, aduh saya mau ambil jerigen air Pak. Tapi salah ambil. Saya ambil bensin yang biasanya ditampung di situ habis cuci rantai, dia tampung di jerigen. Dia siram lagi. Sambil teriak, kebakaran, kebakaran. Jadi orang bilang, kamu yang bikin kebakaran. Orang kalau sudah kacau hatinya,
semua salah. Kalau hatinya nggak benar, kebetulan dia sama si A ada sedikit gesekan. Si A di ujung sana lagi bisik-bisik sama si J. Lalu lagi bisik-bisik, dia sekali-sekali ngeliatin ke kita. Karena hatinya lagi nggak beres, tuh lagi gosip tuh, lagi ngomongin gua tuh. Padahal enggak. Itu karena hatinya nggak beres, nggak ada damai di sana. Damai sejahtera Kristus dia berikan bagi kita. Kalau damainya Kristus ada pada kita, saya percaya nggak ada yang muram. Kus Plus aja punya lagu. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Walaupun gak ada Roh Kudus dia nyanyi, apalagi kita ada Roh Kudus. Dia yang gak punya Roh Kudus aja bilang buat apa susah. Bagaimana kita ada Roh Kudusnya? Ya harusnya lebih, amin. Apalagi damai Kristus dia tinggalkan bagi kita. Tapi jangan-jangan waktu dia kasih damainya ke kita, nggak ada tempat. Karena hati kita penuh dengan hal-hal yang aneh-aneh. Mari kita koreksi diri kita. Ingat, damai yang Tuhan berikan luar biasa. Damai yang sejati. Tahu nggak? Damai yang sejati itu, saya suka gambarkan seperti ungkapan firman, damai sejahtera. Saya kalau menggambarkan damai sejahtera itu agak ekstrim. Damai di sini, damai di sini, damai di sini juga. Ya, ulang ya, damai di sini, damai di sini, damai di sini. Kalau damainya di sini sama di sini, itu damai tapi gersang. Iya, damai-damai tapi nggak punya daya beli. Katanya Tuhan adalah gembalaku. Berikutnya apa? Yang benar. Takkan kekurangan, tapi cuma damai di sini dan di sini. Harusnya damai sini, sini, damai di kantong juga. Itu damai yang sejati. Tuhan yang akan buka pikiran kita supaya kita dapatkan peluang-peluang untuk pekerjaan terbaik. Apalagi tahun depan breakthrough living kita. Percayalah banyak hal yang kita bisa raih. Berikut yang keempat. Sudah mau selesai. Sisa 12 slide lagi. Yesaya 30:17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Kristus ketentraman kita. Dulu saya tinggal di Empang Bahagia. Rumahnya 3x6. Pakai triplex dindingnya. Yang rumah sebelahnya nggak tahu diri. Sering sekali saya lagu dangdut. Jadi ribut, jeng 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 jeng. Saya baru dari Medan. Ada speaker, ini kecil, gede, setinggi ini, 2 biji. Saya bilang cari gara-gara dulu. Tiap malam donol. Satu hari udahlah, udah mau dekat-dekat Natal juga. Akhirnya saya sambung itu. Saya putar lagunya Ron Kenoly. Tahu sendiri Ron Kenoly. Itu triplexnya langsung drrrr, drrrr. Saya sengaja arahin ke tiang. Drrrr. Dia pikir, wah ini tetangga sebelah ini udah marah. Udah gak bunyi lagi dia. Gak ada lagi dangdut-dangdut. Susah ya, masih orang. Di Empang Bahagia itu, bayangkan Empang tapi bahagia. Sekarang yang bertahan tinggal Pak Paulus Epang. Jadi gereja berikan perumahan untuk pendeta-pendeta. Sekarang yang bertahan di situ tinggal Pak Paulus Epang. Oh ada Pak Hari sebelahnya. Oh Pak Iwar. Nah, dulu
Pak Ibor tuh rumah saya. Kita kalau pulang Natalan, kan kalau kita pendeta-pendeta yang pulang Natalan, suka bawa tentengan. Sampai susah masuk di gangnya. Itu kita mesti lihat dulu gangnya, baru kita melangkah pelan-pelan. Supaya yang di sini nggak nyenggol, yang sini nggak nyenggol. Kalau naik motor begitu juga, hati-hati supaya jangan nyenggol tembok. Tiba-tiba Tuhan kasih mujizat, saya pindah ke Kunciran. Wah, karena Pak Agus di Poris, jadi kita dekat-dekat aja. Haleluya. Tuhan memberi kita damai sejahtera. Yang terakhir untuk kita, tadi damai banyak sekali ya. Sekarang yang terakhir, Tuhan bilang begini, Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Tuhan udah janji nih, kita akan menang bersama. Tapi ada tahapannya, siapa dia? Yaitu mereka yang terpanggil. Satu. Kalau di kitab Matius kan banyak yang dipanggil. Ya, kalimatnya dipanggil. Rupanya ada satu seleksi baru naik terpanggil. Kalau baru dipanggil belum, mesti naik dulu. Terpanggil, jadi seleksi dulu nih. Yang terpanggil diurus dulu nih. Sama seperti Bethlehem bilang, kalau mau melayani di altar harus lewatin PMK. Udah selesai belum? Belum, ada lagi. ESC mesti ikut. Udah selesai? Belum. Masih ada seleksi lain. Nah ini puji Tuhan. Ada seleksi. Harus jadi terpanggil. Lalu masuk ke tahap berikutnya. Yang dipilih harus terpilih. Masalahnya begini. Urusan memilih, memanggil, urusan Tuhan. Yang terakhir nih, yang setia. Ini urusan kita. Saya juga melihat banyak wajah-wajah lama di Ayodhya nggak kelihatan. Iya kan? Ini banyak ini yang nggak kelihatan. Apakah mereka nggak setia? Beberapa tahun lalu sudah dipanggil, tetap ya. Pasti waktu mau Natalan kita kirim undangan juga kan. Ya mungkin Tuhan punya cara lain. Sebaliknya saya juga melihat wajah-wajah yang baru. Puji Tuhan. Saya percaya dari Tang City pindah ke Ayodhya. Memang di Ayodhya itu kota peperangan menurut legendanya. Kota peperangan. Musuh terlalu banyak. Tapi percayalah, nanti Tuhan kirimkan Krishna dan Bima. Sehingga semua bisa diselesaikan. Saya percaya. Kan tidak duga bahwa akibatnya Natal bisa sebesar ini. Dan ini batu loncatan untuk kemudian GKSI Ayodhya, Bethlehem Ayodhya memasuki destiny yang Tuhan sudah tentukan. Seperti saya sudah sebutkan dari awal, itu ada pesan profetik. Natalan kita itu berubah. Biasanya Natal mubadah ini tiba-tiba langsung. Dan saya percaya Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya pengen lihat orang-orang yang siap berdoa bagi Ayodhya. Yang siap mendoakan Ayodhya supaya maju. Angkat tangan. Cuma 5. Wah banyak loh. Alkitab berkata di mana 2 orang sepakat. 2 orang aja mujizat dinyatakan. Apalagi ini begini banyak, saya percaya. Tuhan pasti buat tahun depan menjadi tahun yang spesial bagi GKSI Bethlehem Ayodhya.
Pasti ada pencapaian yang luar biasa. Karena batu loncatannya adalah Natal ini. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan bergerak. Karena Kristus jadi sumber kita. Saya sungguh-sungguh memberi apresiasi untuk ketua panitia. Yang tadi sama hostnya bilang, kita hampir tiap minggu. Oh, rupanya mungkin dulu dosen pembina kali. Biasa kan kalau ajukan skripsi, robah. Dan itu yang terjadi. Tapi demi kebaikan, akhirnya kan diakui. Puji Tuhan, karena itu maka Natal ini bisa dilakukan. Tahun yang akan datang beda lagi. Saya percaya berbeda karena pencapaian yang berbeda. Terima kasih untuk Pak Ivan yang sudah memberi support dan juga beberapa hal yang dialami Bethlehem. Akhirnya damai dan kemenangan Tuhan yang janji. Ingat, harus lewatin yang dipanggil, telah dipilih dan setia. Baru bisa merasakan kemenangan dan kedamaian yang sejati dari Tuhan. Kalau enggak dipanggil, dulu ada lagu sekolah minggu, didorong-dorong, mengapa tak mau maju. Ada kan lagunya? Banyak begitu. Jangan tunggu Tuhan yang dorong. Kalau Tuhan yang dorong agak berat. Tiba-tiba bisa seret-seret kaki, itu kan bahaya. Daripada nanti seret-seret kaki ya. Ayo, seperti Yesaya aja. Ini aku, utus aku Tuhan. Jangan sebaliknya. Here I'm Lord, send him. Begitu. Jangan. Bilang aja, ini Tuhan. Saya siap untuk mendukung pelayanan ini. Ya, saya percaya semua anggota Ayodia siap mendukung pencapaian yang luar biasa untuk tahun yang akan datang. Biar Tuhan dimuliakan. Kita mesti buktikan bahwa pesan yang Tuhan berikan ke Ayodia bukan pesan yang ringan. Tuhan pasti akan mewujudkannya. Jangan cari tahu bagaimana caranya. Sudah. Teman saya bilang, manut wae. Ikut aja lah. Tuhan mau bikin bagaimana, ikut aja. Karena kalau Tuhan yang buat, dia pasti bertanggung jawab. Anak Pak Willy Paat bilang, kalau Tuhan yang utus, Tuhan pasti urus. Itu anak pendeta. Saya tanya dari mana? Saya dengar dari pendeta. Oh, dengar dari pendeta juga. Jadi saya percaya kalau Tuhan yang bikin GKSI Bethlehem satelit Ayodia, nggak mungkin Tuhan bilang biarin tuh mati sekalian situ. Pasti dia siapkan keajaiban, tapi dia tunggu pemicunya. Orang-orang Ayodia yang siap memicu keajaiban Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pusat segalanya bagi kami. Engkau damai kami, Engkau kemenangan kami. Bukan kebetulan Engkau memberi peluang emas bagi GKSI Bethlehem Ayodia melaksanakan ibadah perayaan Natal di tempat ini. Kami percaya tahun yang akan datang banyak hal Tuhan akan kerjakan. Itulah sebabnya kami mau berdoa bersama. Bolehkah di momen Natal ini saya mengundang Gembala Sidang ada di tengah-tengah kita, Pak Daud dan Ibu serta tim penggembalanya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Bapak. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat
Mari kita angkat tangan kanan kita, arahkan ke depan. Kita dukung Pak Gembala dan timnya. Sehingga benar, tahun ini akan datang, ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Mereka akan melewati berbagai hal dan berkemenangan senantiasa. Terus diwarnai oleh mujizat dan terobosan. Nanti Bapak Pendeta Agus semuanya akan mendeklarasikan hal ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Secara khusus untuk GKSI Bethlehem yang ada di kota Ayodhya. Kami berdoa Bapa, kami minta anugerah daripada Engkau ya Yesus. Di mana tim penggembala ini akan menjadi semakin kuat. Bahkan akan menerobos tempat-tempat, wilayah-wilayah, daerah-daerah, bahkan kondisi-kondisi tertentu. Di mana oleh karena kuasa Roh-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan membuka jalan pelayanan. Kami minta di dalam nama Yesus, terbukalah jalan pelayanan itu Tuhan. Terbukalah jalan Tuhan. Terima kasih Bapak sehingga tidak ada jalan buntu lagi. Tidak ada kesukaran-kesukaran lagi. Sebab bersama dengan Engkau Tuhan, maka akan ada terobosan-terobosan baru. Ada semangat baru. Ada urapan yang baru Tuhan. Mengalir atas kehidupan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan ikat kami dalam suatu kesehatian. Kebersamaan yang kuat Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan sungguh Tuhan, peperangan akan dimenangkan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami tetap bisa. Terima kasih Bapa buat anugerah dan urapan-Mu atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rangkaian Natal pada saat malam hari ini. Engkau telah sertai kami, Engkau telah berkati kami semua, dan tidak ada yang terkecuali. Dalam menyongsong di tahun yang baru Tuhan, biarkan kami juga memiliki hati yang terus diperbaharui, dan kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di kota Ayodhya Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan, biar Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang sejati, sukacita yang diberikan oleh Allah yang maha tinggi. Yang akan menyertai dalam tahun-tahun yang kami lewati. Yang akan menyertai dalam hari-hari yang kami lewati, dalam pekerjaan kami, dalam setiap keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, para pelayan-pelayan-Mu, tim panitia, semua yang sudah melakukannya. Tuhan Kau memberkati kami. Kalau demikian kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah pertumbuhan imanmu, dan diberkatilah kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah. Allah menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diberkati Tuhan dan berkemenangan. Katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.